Film ini tuh dimulai dengan sebuah pertandingan baseball. Di sebuah pertandingan eliminasi antara David melawan Goliath. Dan ada seorang yang sedang mendengarkan pertandingan tersebut. Dan Yankees pun akhirnya melaju ke babak selanjutnya. Dan di saat dia tuh berbicara dengan presiden klubnya, ya dia tuh bilang kalau para pemain tuh udah habis-habisan untuk bertarung melawan Yankees. Tapi di situ dia juga bilang kalau tim ini tuh nggak akan kemana-mana gitu loh. Karena pemain hebatnya itu tuh udah pada diambilin sama klub lain. Dan di situ tuh orang itu tuh minta uang lebih lah untuk transfer supaya bisa bersaing. Tapi sang presiden pun menolak. Walaupun begitu, orang itu tuh tetap memaksa gitu loh sama sang presidennya. Karena kalau seandainya dia tuh dikasih fleksibilitas, kemungkinan juara itu tuh bakal lebih nyata gitu loh. Tapi walaupun udah dijelaskan, masih tetap aja dong ditolak sama presiden klubnya. Dan karena budget yang ala kadarnya, si Billy pun akhirnya mendapatkan banyak penolakan dari pemain. Ya contohnya yang tadinya udah deal, tapi karena klub lain tuh menaikkan tawarannya, ya akhirnya ya pemain itu tuh nggak kemana-mana gitu loh. Dan Billy pun memulai sebuah rapat untuk menentukan pemain mana yang mereka akan rekrut. Dan perdebatan pun terjadi di ruang rapat itu. Dan bahkan di situ, si Billy tuh mencoba menanyakan kepada yang lain mengenai masalah klub itu. Tapi jawaban mereka tuh kayak nggak ada yang benar gitu loh menurut si Billy. Dan menurut si Billy, masalahnya adalah ketidakseimbangan klub di liga. Ada yang kaya dan ada yang miskin dan kita tuh di bawah miskin gitu loh. Tapi di situ salah satu bawahannya tuh nggak sepakat sama omongannya si Billy. Sebelum akhirnya si Billy juga membantah omongan itu. Ya walaupun begitu, anak buahnya tuh meminta si Billy untuk mempercayakan mereka untuk mencari pengganti dari bintang klub yang udah pada pindah. Kemudian musim transfer pun tiba dan Billy pun datang ke klub lain. Dan di saat ditanya dia maunya apa, ya dia mau untuk merekrut seorang pemain. Dan dia tuh di sana untuk menegosiasikan pemain yang jadi incarannya dia. Dan di situ dia minta tukeran pemain dong, walaupun permintaannya itu ditolak juga. Dan karena omongannya si Peter Brand, akhirnya si Billy tuh mendatangi si Peter Brand dan menginterogasi dia. Intinya tuh dia tuh dicecer terus pertanyaan sama si Billy mengenai kepindahan Garcia pemain mereka. Kenapa si Peter Brand tuh suka banget sama si Garcia. Dan karena si Billy tuh lihat dia takut ngebicarain itu di kantornya, akhirnya si Peter Brand pun dibawa ke parkiran untuk bicara. Dan akhirnya si Peter Brand pun membicarakan pemikiran dia ke si Billy. Sebelum akhirnya si Billy tuh pergi juga. Kemudian kita lihat kalau si Billy tuh mikirin terus omongannya si Peter Brand. Dan karena omongannya si Peter Brand itulah makanya si Billy nelfon si Peter Brand malam-malam dan bilang kalau dia tuh udah ditransfer ke klubnya si Billy. Dan sesampainya si Peter Brand di sana, si Peter tuh minta si Billy untuk mengevaluasi list pemain yang udah dia print. Tapi emang si Peter Brand tuh kelewat serius. Yang diminta si Billy tuh 3, tapi si Peter tuh malah ngelis 47 pemain dong untuk dievaluasi sama si Billy. Dan gak cuman itu, si Peter tuh membuat formulanya sendiri untuk menentukan statistik yang harus ditempuh sama klubnya si Billy. Dan gak sampai di sana, si Peter Brand bahkan sudah membuat database seluruh pemain dong. Dan bahkan dari sana tuh bisa didapat pemain mana yang harus direkrut. Dan bahkan dia tuh menyebutkan satu nama dan dia adalah seorang pengganti. Tapi menurut dia, orang itu tuh bisa jadi pelempar pengganti paling efektif di klub. Dan masih masuk anggaran lagi. Lalu si Peter pun dibawa sama si Billy ke dalam rapat. Dan di saat disodorkan namanya ke si Billy pun menolaknya. Tapi si Billy tuh memiliki pemikiran lain gitu loh. Dan bahkan nama-nama yang diajuin sama si Billy itu tuh dikeluhkan semua sama scout di sana. Semua nama yang diusulkan sama si Billy itu tuh bahkan ditentang abis sama scout yang ada di sana.
Dan walaupun begitu, ya si Billy menggunakan kekuasaannya dia untuk memutuskan. Dan Billy pun akhirnya mendatangi pemain yang diincar tuh secara satu persatu. Dan pemain yang pertama didatangi adalah si Scott. Dan dia tuh meminta supaya si Scott tuh menggantikan posisi Giambi. Dan bahkan kontraknya pun langsung dikasih dong ke Scott. Kemudian malamnya ketua scout di sana tuh protes sama si Billy. Dan bahkan dia bilang kalau olahraga tuh nggak bisa diselesaikan pakai komputer. Dan nggak cuman itu, seakan-akan tuh pemilihan Billy tuh melecehkan pengalaman para scout gitu loh. Apalagi pas dibilang sepertinya dia tuh meremehkan pengalaman 29 tahun si kepala scout di baseball. Tapi ya kata si Billy ke kepala scout itu ya, dia disuruh adaptasi dengan perubahan ini. Ya, tapi mau gimana? Si kepala scout itu harga dirinya tinggi. Akhirnya dia menyumpahi si Billy dong dengan keputusan dia. Dan bahkan si Grady, kepala scout itu pun akhirnya dipecat juga. Dan penentangan itu tuh nggak cuma di internal doang. Tapi di radio pun orang-orang pada menertawakan keputusan si Billy dong. Kemudian pelatihnya juga protes dengan pemain yang si Billy bawa ke klub. Hingga di pertandingan pertama, Oakland pun berlangsung. Dan seperti biasa, wartawan tuh langsung nyecer pertanyaan-pertanyaan yang merendahkan para pemain dong. Satu persatu pemain yang dibawa tuh direndahin sama wartawan di sana. Dan di saat pertandingan tuh mau berlangsung, si Billy pun meminta si Peter untuk nge-SMS dia setiap kejadian di pertandingan. Dan setelah pertandingan, si Billy itu berdebat mengenai penempatan posisi pemain sama si pelatih. Dan beberapa pertandingan pun berakhir. Dan secara berturut-turut tuh Oakland tuh kalah gitu loh. Dan karena itu si Billy pun akhirnya meminta si Peter untuk ikut di dalam perjalanan para pemain. Akan tetapi kondisi itu tuh juga belum membaik gitu loh. Bayangin, Oakland tuh kalah 14 kali dari 17 pertandingan. Dan lagi-lagi, omongan di luar sana tuh semakin menyudutkan si Billy. Dan bahkan mereka tuh menyarankan si Billy untuk dipecat dong. Nah, kemudian si Billy tuh bertemu dengan presiden klub. Dan si Billy bilang kalau dia tuh masih pengen meneruskan proyek itu. Tapi sebenarnya si Billy tuh udah stres berat gitu loh. Karena masalah kekalahan klubnya itu. Bahkan anaknya tuh juga nanyain hal yang sama gitu loh mengenai pemecatan si Billy. Dan karena saking stresnya si Billy, dia tuh sampai datang ke tempat pelatih dan mau mengintervensi keputusan pelatih dong. Dan walaupun udah dibilangin ya, tapi tetap aja pelatihnya tuh kekeh. Dan karena si Billy tuh udah nggak tahan lagi, akhirnya si Billy pun masuk ke ruang ganti pemain. Dan dia di situ tuh ngeritik semua pemainnya. Dan lagi-lagi, anaknya tuh coba ngingetin bapaknya karena klubnya dia tuh berada di posisi terakhir liga gitu loh. Lalu, keesokan harinya, si Billy tuh langsung nelpon klub lain. Dan karena mereka kalah terus, akhirnya si Billy tuh memutuskan untuk menukar pemainnya dengan pemain yang lain. Tapi di situ, si Peter pun melawan keputusan si Billy. Dan si Peter tuh bilang, kalau keputusan itu nggak bisa dipikirin dalam posisi sedang marah. Tapi di situ si Peter bilang juga kalau keputusan ini tuh bisa membuat tim tuh berantakan dan bikin si Billy tuh dipecat. Tapi si Billy tuh tetap mau melakukan perombakan itu gitu loh. Dan akhirnya perombakan itu pun berlangsung. Dan pertama kalinya si Peter memberitahukan pemainnya kalau dia tuh akan segera ditukar. Itu baru pemain, apalagi pelatih. Ya, dia shock berat lah ngelihat kegilaan si Billy. Kemudian selepas itu, si Billy tuh ke ruang ganti pemain dan mencoba menyemangati para pemain. Tapi ternyata sokongan ke pemain tuh nggak cuma itu doang gitu loh. Karena si Peter juga memberikan statistik pemain ke masing-masing para pemain. Walaupun semuanya itu udah sesuai rencana, tiba-tiba salah satu pemain tuh ngeluh dong sama si Billy. Akan tetapi si Billy tuh bilang kalau dia itu di situ dibayar untuk menang. Dan dia tuh pengen supaya pemain itu tuh menjadi contoh untuk pemain yang lebih muda. Intinya dia disuruh jadi pemimpin lah.
Kemudian si Billy pun akhirnya terus melanjutkan strategi tim yang sudah si Billy canangkan. Dan dia tuh membagikan ke para pemain. Dan bahkan karena sesuai dengan skenario mereka pun akhirnya 7 kali menang beruntun. Hingga akhirnya pertengahan musim pun tiba. Dan si Billy pun melancarkan strategi transfernya. Intinya si Billy tuh berusaha keras untuk melengkapi timnya. Dan bahkan saking gak ada duitnya klubnya, sampai si Billy tuh berani untuk nalangin dulu dong untuk bayaran salah satu pemain incaran, yaitu si Rincon. Dan Auckland pun menang dan menang, bahkan sampai 16 kali kemenangan beruntun. Dan itu adalah kemenangan beruntun terpanjang dalam 25 tahun terakhir. Kan gila banget gitu loh. Dan karena kemenangan itu, media pun terheran-heran. Kemudian gak sampai di sana doang. Kemenangan demi kemenangan itu terus diraih oleh Auckland. Besoknya, karena Auckland tuh udah menang 11-0, akhirnya anaknya si Billy pun minta bapaknya untuk nonton pertandingan. Tapi, seperti kutukan, karena di saat si Billy nonton, kedudukannya tuh jadi 11 sama dong. Hingga akhirnya pergantian pun dilakukan, dan si Scott yang memukul bolanya. Dan bahkan, dia tuh mendapatkan home run, dan itu menjadi kemenangan 20 kali beruntunnya Auckland. Wah gila. Lalu sampailah di pertandingan terakhir, dan si Billy pun tahu konsekuensinya kalau tim mereka tuh kalah. Walaupun begitu, akhirnya timnya pun kalah. Dan lagi-lagi, media tuh mencerca si Billy tuh secara habis-habisan. Kemudian, walaupun si Billy tuh akhirnya tawari kontrak baru, tapi ternyata si Billy tuh tetap bertemu dengan tim lain dong, yaitu Red Sox. Dan di situ, bosnya Red Sox tuh memuji si Billy, karena dengan keterbatasan dana mereka tuh bisa menyamai kemenangan dari tim yang punya keuangan tuh jauh di atas tim mereka. Gak cuman itu, dia juga bilang kalau siapapun yang gak ngikutin cara si Billy, itu tuh bakal ketinggalan jauh lah gitu loh. Sebelum akhirnya bosnya Red Sox pun memberikan penawaran kontrak ke si Billy. Dan bahkan kalau si Billy itu tuh menerimanya, dia tuh bisa menjadi GM dengan gaji tertinggi yang ada. Akan tetapi si Billy pun menolak tawaran itu. Dan dia tuh tetap berada di Auckland, dan 2 tahun kemudian si Red Sox tuh akhirnya memenangkan World Series dengan menggunakan filosofinya Auckland.